Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Apa kabar kawan? Baik bukan? Alhamdulillah. Kita dapat bertemu lagi di channel ini. Channel yang membahas tentang info-info menarik tentang seputar dunia politik. Kali ini saya ingin membahas suatu berita ya. Berita ini sebenarnya sih menurut saya sudah basi, tapi sering digoreng oleh para buzzer-buzzer RP yang nggak bertanggung jawab. Hanya apa? Hanya untuk menjatuhkan daripada Bapak Anies Baswedan. Tentang apakah itu? Tentang kelebihan bayar di DKI Jakarta. Padahal perlu diketahui, kelebihan bayar itu bukan hanya ketika dipimpin oleh Bapak Anies Baswedan saja. Data 10 tahun terakhir tentang kelebihan bayar di DKI Jakarta itu bisa diakses di laman resmi BPK ya. Seperti saat ini saya akan ketengahkan berita yang ditulis atau dilansir dari portal Islam ID ya. Yaitu tentang data kelebihan bayar. Nah, di sini dituliskan kelebihan bayar tidak hanya terjadi kali ini, melainkan hampir selalu terjadi setiap tahun. Pemprov DKI terus berupaya melakukan perbaikan agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dari tahun ke tahun. Nah, ada usaha ya, ini dari tahun 2015 datanya yang masuk total temuan dalam rupiah itu 417 miliar dengan prosentase nilai temuan terhadap APBD 0,86% dan opini dari BPK yaitu WDB. WDB itu wajar dengan pengecualian. Lalu 2016 total temuan dalam rupiah itu 214 miliar. Presentase nilai temuan terhadap APBD itu 0,42% dengan opini BPK WDB. WDB itu wajar dengan pengecualian. Lalu 2017 itu total temuan dalam rupiah 54 M atau 54 miliar ya. Presentase nilai temuan terhadap APBD 0,09 dengan opini BPK WTP. Ya, WTP ini artinya wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya di tahun 2018 total temuan dalam rupiah 23 miliar. Presentase temuan terhadap APBD 0,03 dengan opini BPK WTP. Dan di 2019 total temuan dalam rupiah 29 miliar. Presentase nilai temuan terhadap APBD 0,04 dengan opini BPK WTP. Selanjutnya di 2020 total temuan dalam rupiah 16 miliar. Persentase nilai temuan terhadap APBD 0,03%. Opini BPK WTP
Dilansir dari portal Islam ID, Anies Baswedan kerap diserang buzzer RP terkait soal kelebihan bayar dalam temuan BPK. Kelebihan bayar sendiri bukan korupsi, tapi temuan hasil pemeriksaan, di mana nantinya kelebihan bayar ini harus disetor lagi ke kas negara melalui mekanisme di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Dan ternyata dari data hasil audit BPK, justru bukan Anies Baswedan, Gubernur DKI yang paling banyak kelebihan bayar. Nah, ini data valid ya, bukan dibuat-buat, tapi ini apa adanya. Nah, kelebihan bayar hampir selalu terjadi di lembaga-lembaga yang diaudit BPK tiap tahunnya. DKI Jakarta di bawah pemerintahan Anies justru paling rendah nilai kelebihan bayarnya. Status auditnya pun paling baik, yaitu WTP. Jadi siapa tuh bapak kelebihan bayarnya? Siapa ya? Jadi gimana gitu? Mau ngomongnya juga ini yang kasihan buzzer-buzzernya itu kerjaannya itu jadi makin susah ternyata, karena apa yang dilawan data valid, mau gimana lagi. Itu opini atau kata-kata dari mantan anggota tim pembangunan atau mantan anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP, Tata Ujiati, di akun Twitternya. Kelebihan bayar Pemprov DKI Jakarta paling besar tahun 2015 sebesar 417 miliar. Nah, tahun 2015 itu siapa Gubernur DKI ya? Apakah sudah Pak Anies? Kayaknya belum ya. Ya memang belum lah, Pak Anies itu menjabat di 2017. Nah itu lalu siapa? Nah, monggo silahkan Anda sendiri yang memberi penilaian lah. Nah, justru era Pak Anies itu kelebihan bayar ini paling rendah. Itu menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam tata kelola keuangan Pemprov DKI. Nah, itu ternyata kinerjanya memang luar biasa. Mau ditutup-tutupi bagaimana, orang yang dilawan itu data masalahnya, data yang valid. Itu ya kasihan aja ini buzzer-buzzernya ini ya, kerja keras gitu maksudnya. Kalau temuan kelebihan bayar tidak segera diluruskan dengan mengembalikannya kepada negara, tidak mungkin dapat predikat WTP. DKI zaman Anies 5 kali berturut-turut mendapat predikat audit WTP. Nah, ini kan sudah jelas uangnya dikembalikan. Nah, silahkan cek data hasil audit BPK DKI setiap tahunnya. Monggo bisa dibuktikan. Kok kenapa selalu diserang dengan kelebihan bayar. Nah ini di 2015-2016 itu nilainya luar biasa. Dan itu opini BPK menyebutkan WDP. Nah WDP itu bagaimana gitu maksudnya? Wajar dengan pengecualian. Belum WTP, kalau WTP sudah dikembalikan. Kalau WDP, nah ini tanda tanya. Maka buat saudaraku semua untuk selalu berpikir waras, cari informasi sebanyak mungkin, sedetail mungkin, sevalid mungkin. Agar apa? Agar kita tidak mudah untuk memvonis seseorang itu melakukan suatu kesalahan. Melakukan kesalahan yang kayaknya berat sekali. Padahal setelah ditelusuri dan dicek kebenarannya,
ternyata itu hanya hoax. Nah, toh, informasi-informasi hoax yang dapat menyesatkan semua orang. Nah, ini yang bahaya itu orang-orang yang mudah percaya dengan penggiringan opini itu. Orang-orang yang malas untuk mencari informasi. Nah, tugas kita untuk dapat memberikan informasi seluas-luasnya, sebaik-baiknya, dan informasi-informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sumber-sumbernya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.